Hai para anonim, sudah siap dengan diskusi kita hari ini? Pada momen ini kita mau membahas mengenai apa sih yang menjadi penyebab terbesar kebocoran data pengguna yang akhir-akhir ini tuh marak terjadi. Kalian juga pasti penasaran kan mengenai hal ini, karena saat ini kejadian kebocoran data pengguna itu cukup banyak banget dan juga cukup mengkhawatirkan. Nah, sekarang kita akan diskusi mengenai topik ini. Tapi sebelum semuanya kita mulai, silahkan kalian buat klik tombol subscribe dan loncengnya dalam 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Sekarang ayo kita eksekusi. Akhir-akhir ini banyak banget terjadi kejadian kebocoran data pengguna yang sudah memakan banyak korban. Apalagi sekarang banyak banget orang atau karyawan perusahaan yang melakukan pekerjaannya di rumah secara online karena masa pandemi ini. Baru-baru ini survei yang dilakukan oleh pihak Cisco di kawasan Asia menemukan kalau 81% kebocoran data yang terjadi itu terkait banget dengan password seseorang yang dibobol oleh hacker. Nah, 81% kebocoran data itu hanya gara-gara user dan passwordnya berhasil diambil alih oleh orang lain, kemudian dijual, entah di dark web atau dimanfaatkan oleh dirinya sendiri. Sang hacker ini tuh biasanya hanya menargetkan satu orang pegawai untuk meluncurkan serangannya. Kalau kalian pernah nonton film Hacker Who Am I, ketika mereka sedang ingin meretas badan intelijen terbesar di dunia, yaitu BND yang ada di Jerman, teknik peretasan yang mereka lakukan adalah awalnya tuh mereka mencari sampah berkas yang dibuang dari kantor BND tersebut dan mencari petunjuk apapun dari kertas-kertas sampah yang ada tersebut. Mereka pun menemukan sebuah kartu ucapan bekas milik salah seorang karyawan BND. Setelah mereka menemukan petunjuk tersebut, lalu mereka pun mengirimkan sebuah email yang berisikan sebuah gambar kucing imut dan disertai dengan sebuah link. Gak lupa email tersebut seolah-olah dibuat dan dikirimkan dengan alamat email temannya yang ada di kartu ucapan tadi. Nah, setelah email itu terkirim dan si target mengklik email tersebut, barulah akhirnya tanpa sadar si karyawan yang menjadi target itu sebenarnya udah memberikan akses kepada sang hacker untuk meretas kantor tersebut. Tapi tergantung ya user siapa yang didapatkan aksesnya oleh sang hacker. Semakin tinggi akses user yang didapat, maka akan semakin leluasa sang hacker untuk meretas perusahaan tersebut. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, ketika ada salah seorang karyawan perusahaan yang menjadi korban serangan phishing dan dia nggak sengaja mengunduh malware, bisa-bisa semua temannya di perusahaan tersebut juga bisa ikut diretas. Akibat yang paling fatal ketika malware itu sudah menyebar dalam kantornya adalah data-data yang ada di kantor tersebut. Kalau nggak diproteksi sama orang IT-nya, itu bisa gampang banget dicuri, seperti username atau password dari karyawan-karyawan perusahaan tersebut yang tahu-tahu aja udah dijual di dark web. Selain itu, hacker biasanya menargetkan aplikasi berbasis internet dan cloud untuk dicari celah keamanannya sebelum akhirnya ditembus. Dan juga, hacker juga bisa meretas perangkat IoT atau Internet of Things untuk kemudian dipakai sebagai jalur masuk agar dapat menyusupi sistem dan jaringan korban. Nah, ini ada 3 hal yang harus diperhatikan jika sebuah perusahaan ingin mengamankan data-data dan user milik karyawannya. Hal pertama adalah perusahaan tuh nggak boleh hanya mengandalkan username dan password, tapi juga mereka harus menerapkan multifaktor autentikasi. Jadi multifaktor autentikasi ini banyak banget. Bisa aja dari SMS atau dari bantuan perangkat lain seperti flash disk atau kartu yang harus dicolokkan ketika sang karyawan ini ingin login, dan kalau nggak ada perangkat tersebut, dia tuh nggak bisa login. Hal kedua adalah aplikasi yang ditempatkan di server seperti Microsoft 365 atau Google Classroom harus dilindungi dengan aplikasi keamanan agar nggak mudah ditembus hacker. Dan hal yang terakhir nih yang harus diperhatikan adalah perangkat dan akses yang digunakan oleh pegawai harus dipastikan keamanannya agar selalu terlindung. Contohnya adalah ada beberapa perusahaan yang nggak bisa diretas dari luar, contohnya dari email phishing. Dan kalau sang hacker itu ingin benar-benar meretasnya, salah satu caranya adalah sang hacker tuh harus masuk dan menyusup ke dalam gedung tersebut, lalu meretasnya dari dalam. Kalau menurut kalian, gimana hal terbaik buat mencegah kebocoran data pribadi yang akhir-akhir ini tuh banyak terjadi? Nah, pembahasan kita kali ini udah selesai. Sekarang giliran kalian buat klik tombol like dan komen di bawah ini untuk meneruskan atau meluruskan materi ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya juga, biar kita bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol di video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.